Sobat Kairos, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini diambil dari surat 1 Korintus 1 ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Sobat Kairos, dunia dengan segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seringkali menjadi jalan utama untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Kecerdasan manusia itu seringkali menjadi alasan mengabaikan karya Allah untuk menyelamatkan manusia. Demikianlah yang terjadi pada sebagian jemaat Korintus yang berfokus pada hikmat personal karena pengaruh berbagai aliran filsafat dunia. Hikmat personal itu bahkan menyusup masuk ke persekutuan orang percaya yang pada akhirnya mencoba untuk melihat kebenaran Injil dari perspektif hikmat duniawi ini. Akibatnya ada yang memandang rendah berita Injil dan mulailah memuja kemampuan intelektualitas yang orang tertentu bahkan memuja pemimpin gerejawi yang berdasarkan kadar intelektualitasnya. Sobat Kairos, Paulus melihat hal ini sebagai hal yang patut dihindari dan dibersihkan dari persekutuan orang percaya. Paulus menyadarkan jemaat Korintus bahwa semua orang yang dianggap berhikmat menurut ukuran dunia pasti akan menemukan kelemahannya dan tidak akan bertahan lama. Dengan sedikit sarkastik ia menunjuk betapa hikmat dunia sesungguhnya adalah bukti kebodohan. Seperti ada istilah semakin banyak yang Anda tahu, itu menunjukkan bahwa semakin banyak yang tidak Anda tahu. Maka yakinlah Sobat Kairos, sehebat apapun kita menganggap hikmat dunia ini, sesungguhnya itu tidak akan pernah sanggup menjadikan kita mampu mengenal Allah dengan sempurna. Hal ini sama dengan statement yang mengatakan bahwa secerdas dan sepintar apapun kamu, itu tidak menjamin pengenalan yang benar dan utuh tentang Allah dan karya penyelamatan yang Dia lakukan. Semua hanya dimungkinkan dalam dan oleh kuasa dan karya Roh Kudus yang menggerakkan hikmat yang sebenarnya untuk mengetahui kebenaran Injil Tuhan. Sobat Kairos, maka untuk mengetahui rahasia besar dari Injil, sesungguhnya kita mesti bersedia mengosongkan diri untuk diisi oleh hikmat Allah melalui Roh Kudus. Sebab kuasa Roh Kudus itu yang akan menjungkar balikkan pandangan hikmat dunia akan pemahaman tentang keselamatan. Mereka yang selama ini dianggap bodoh dan lemah oleh dunia, justru merekalah yang mampu menghidupi keselamatan itu. Sebaliknya, orang-orang yang menganggap dirinya berhikmat justru tidak memahami keselamatan yang dikerjakan oleh Allah itu. Sekali lagi, itu semua adalah tentang kesediaan hati untuk mengosongkan diri dan biarkan sepenuhnya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Maka melalui renungan saat ini kita diajak agar mempergunakan rasio dan intelektual kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk menjadikan kita memahami keselamatan besar yang telah kita terima melalui Yesus Kristus. Janganlah terjebak pada hikmat duniawi yang mencoba melecehkan keabsahan Injil. Ini yang mendasari sang reformator gereja Martin Luther mengatakan tentang keselamatan dalam formula sola gratia, hanya oleh anugerah semata, sola fide, hanya melalui iman, dan sola scriptura, kebenaran dalam Alkitab. Hiduplah dalam anugerah, hiduplah dalam iman, dan hiduplah dalam firman Tuhan. Maka keselamatan itu akan terasa dampaknya bagi kehidupan kita. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.